Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pemikiran Kritis dalam Pendidikan dan Pemikiran Pembelajaran dalam Negeri. Perkenalkan, nama saya Wulan Nur Ananda. Saya akan menjelaskan tentang pemikiran pendidikan menurut Paulo Freire. Paulo Freire adalah tokoh pendidikan yang sangat kontroversial. Pandangannya tentang pendidikan tercermin dalam kritikannya yang tajam terhadap sistem pendidikan dan dalam pendidikan alternatif yang ia tawarkan. Pemikiran Paulo Freire tentang pendidikan lahir dari pergumulannya selama bekerja bertahun-tahun di tengah-tengah masyarakat desa yang miskin dan tidak berpendidikan. Kemudian selanjutnya ada 4 tingkatan kesadaran manusia menurut Freire. Yang pertama yaitu kesadaran intrinsik, di mana seseorang hanya terikat kepada kebutuhan jasmani, tidak sadar akan sejarah dan tenggelam dalam masa kini yang menindas. Kedua yaitu kesadaran semi intransitif atau kesadaran magis, yaitu kesadaran ini terjadi dalam masyarakat berbudaya bisu, di mana masyarakatnya tertutup. Ciri kesadaran ini adalah fatalistis. Hidup berarti hidup di bawah kekuasaan orang lain atau hidup dalam ketergantungan. Yang ketiga yaitu kesadaran naif. Pada tingkatan ini sudah ada kemampuan untuk mempertanyakan dan mengenali realitas, tetapi masih ditandai dengan sikap yang primitif dan naif, seperti mengidentifikasikan diri dengan elit, kembali ke masa lampau, mau menerima penjelasan yang sudah jadi, sikap emosi kuat, banyak berpolemik dan berdebat tetapi bukan dialog. Selanjutnya yang keempat yaitu kesadaran kritis transitif. Kesadaran kritis transitif ditandai dengan kedalaman menafsirkan masalah-masalah, percaya diri dalam berdiskusi, mampu menerima dan menolak. Pembicaraan bersifat dialog. Pada tingkat ini, orang mampu merefleksi dan melihat hubungan sebab akibat. Perkenalkan, nama saya Sinta. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Wulan, yaitu B. Pemikiran pendidikan menurut Ivan Illich. Sistem pendidikan yang baik menurut Ivan Illich. Yang pertama, lembaga pendidikan harus menyediakan sumber-sumber daya yang ada dalam kehidupan mereka. Kedua, lembaga pendidikan harus mengizinkan semua orang yang ingin berbagi untuk menemukan orang yang ingin belajar dari mereka. Dan yang terakhir, sistem pendidikan ini memberi peluang kepada semua orang yang ingin menyampaikan suatu masalah ke tengah masyarakat untuk diketahui oleh umum. 4 jaringan pendidikan menurut Ivan Illich tersebut adalah: yang pertama, jasa referensi pada objek-objek pendidikan. Kedua, pertukaran keterampilan. Ketiga, mencari teman sebaya yang cocok. Dan yang terakhir, jasa referensi kepada pendidik. C. Pemikiran pembelajaran menurut Paulo Freire. Menurut Freire, pendidikan dapat dirancang untuk percaya pada kemampuan diri pribadi atau self-affirmation yang pada akhirnya menghasilkan kemerdekaan diri. Ia terkenal dengan gagasannya tentang pendidikan penyadaran dan pendidikan dengan pengajuan masalah. Sebuah gagasan yang berasal dari kritikannya terdapat dampak yang ditimbulkan oleh pendidikan sekolah terhadap masyarakat luas. Saya akan menjelaskan poin ke D, pemikiran pembelajaran menurut Ivan Illich. Konsep pendidikan Ivan Illich yang menawarkan gagasan tentang perlunya lembaga pendidikan alternatif. Dikarenakan sekolah hanya menjadi lahan bisnis dan investigasi ekonomi semata. Sekolah mengajarkan bahwa kegiatan belajar hasil dari pengajaran. Pembelajaran hanya sebatas backing concept yang dibungkus dalam ruang kurikulum. Selanjutnya poin yang E, pemikiran pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Bagi Ki Hajar Dewantara, pendidikan tidak boleh dimaknai sebagai paksaan. Kita harus menggunakan dasar tertib dan damai, tata tentram dan kelangsungan hidup batin. Kecintaan pada tanah air menjadi prioritas karena ketetapan pikiran dan batin itulah yang akan menentukan kualitas seseorang. Dan selanjutnya adalah poin yang F, pemikiran pembelajaran menurut Raden Ajeng Kartini. Di mata Raden Ajeng Kartini, pendidikan adalah hal yang penting. Pendidikan akan kuasa mengangkat derajat dan martabat bangsa. Kartini juga konsisten mengemukakan pentingnya pendidik yang mengasah pada budi pekerti.
Kartini juga mengatakan bahwa terhadap pendidikan itu janganlah hanya akal saja yang dipertajam, tetapi budi pun harus dipertinggi. Selanjutnya, pemikiran pembelajaran menurut K.H. Ahmad Dahlan. Pemikiran pendidikan Ahmad Dahlan dapat diletakkan sebagai upaya sekaligus wacana untuk memberikan inspirasi bagi pembentukan dan pembinaan peradaban umat masa depan yang lebih profesional. Konsep pendidikan K.H. Ahmad Dahlan ini meliputi yang pertama tujuan pendidikan, kedua materi pendidikan, ketiga metode mengajar, keempat pendidik, dan kelima peserta didik. Selanjutnya, pemikiran pembelajaran menurut K.H. Hasyim Asy'ari. Menurut Hasyim Asy'ari bahwa tujuan utama ilmu pengetahuan adalah mengamalkan. Hal itu dimaksudkan agar ilmu yang dimiliki menghasilkan manfaat sebagai bekal untuk kehidupan akhirat kelak. Terdapat dua hal yang harus diperhatikan dalam menuntut ilmu, yaitu pertama, bagi murid hendaknya berniat suci dalam menuntut ilmu. Kedua, bagi guru dalam mengajarkan ilmu hendaknya meluruskan niatnya terlebih dahulu.